kunjung pudar dari ingatan masyarakat, terutama mereka yang berdiam di sepanjang pantai selatan. Mulai dari nama Nyi Roro Kidul, mitos di balik pantangan berpakaian hijau, aroma magis di kamar 308, serta lukisan sang penguasa Laut Selatan yang konon bisa berkedip, hingga cerita Bopak yang seakan dibawa ke kerajaan Nyi Roro Kidul ketika mengalami mati suri selama 3 hari. Semuanya akan diulas dalam Silet Misteri berikut. Berbicara pantai Laut Selatan tak pernah lepas dari satu nama, Nyi Roro Kidul, yang mengalirkan beragam cerita metafisika. Meski jejaknya antara ada dan tiada, namun tak sedikit orang yang meyakini sejumlah cerita magis saat berada di wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Namun jauh sebelum namanya diingat sebagai penguasa samudra, Nyi Roro Kidul dikisahkan merupakan keturunan raja-raja dari dinasti Mataram. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita biasa bernama asli Ratu Lara Kadita. Tapi sebuah peristiwa di mana sosoknya tak diinginkan berada di kerajaan, Ratu Lara Kadita akhirnya diusir secara paksa dengan sebuah kutukan yang melekat padanya. Yang disebut Kanjeng Ratu Kidul itu yaitu berasal dari Dewi Nawang Wulan, yang tempat petilasannya waktu semasa hidupnya itu ada di daerah Purwodadi, di daerah di sana ada yang namanya Desa Tarup, bahkan ada Sendang tempat bertemunya Joko Tarub dengan Nawang Wulan. Dalam keterasingannya diceritakan bahwa Ratu Lara Kadita sampai di sebuah sisi Karanghawu, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah tempat awal mula ia bersentuhan dengan alam gaib. Mendengar sebuah bisikan, Ratu Lara Kadita diminta untuk menceburkan diri ke tengah lautan untuk menghilangkan kutukannya yang membuat kulitnya penuh borok. Ini pula tempat yang menghidupkan cerita di mana Ratu Lara Kadita yang dikutuk menjadi buruk rupa menjelma menjadi putri cantik jelita bernama Nyi Roro Kidul yang diyakini berdiam di sebuah kerajaan tak kasat mata. Pada saat dia terbangun, dia mendengar suara air dan mendengar suara bisikan bahwa kalau Anda ingin kembali menjadi cantik seperti semula, kamu harus terjun ke lautan ini. Nah, ternyata laut tersebut itu adalah Karanghawu. Nyai Roro Kidul adalah Ratu Kencono yang berasal dari Mataram itu sendiri. Ketika dia muncul kembali ke permukaan, wajahnya berubah menjadi cantik jelita seperti sedia kala. Dan sejak itulah Putri Lara Kadita menetap di situ menjadi penguasa Laut Selatan. Jadi penguasa pantai Laut Selatan, Nyi Roro Kidul terus hidup dalam imajinasi masyarakat. Sosoknya dicitrakan sebagai ratu dengan busana serba hijau, sehingga tak ada satupun yang boleh menyerupainya. Cerita yang mengalir turun-temurun ini pula yang akhirnya menghadirkan pantangan bagi masyarakat untuk tidak memakai segala hal yang berwarna hijau, termasuk busana saat berada di kawasan bibir pantai. Bagi yang melanggar, resikonya tak main-main. Kalau yang baju hijau pasti kegulung. Tapi gini, mesti diperhatikan. Baju hijau yang seperti apa gitu. Kalau saya prinsip filosofi laut itu, kalau teman-teman bermain di laut, masyarakat Indonesia bermain di laut itu mesti menggunakan pakaian yang terang. Ya.
orange, merah gitu ya. Supaya apa? Supaya kelihatan. Ketika mitos itu ada, saya percaya bahwa oh berarti Nyi Roro Kidul ini ada. Nah, kalau Nyi Roro Kidul ada, berarti memang akan ada sebab akibat. Jadi oleh sebab itu, pertama kalau kita ke pantai, terutama ke Pelabuhan Ratu, mesti hati-hati. Selain misteri nama hingga sosoknya yang melahirkan kekaguman sekaligus ketakutan, Nyi Roro Kidul juga menyimpan misteri terkait istana di kedalaman Laut Selatan. Sejumlah tragedi maut yang merenggut nyawa manusia disebut-sebut sebagai pertanda pintu kerajaan berada. Salah satu komedian tanah air Bopak Kastelo pun mengaku pernah dibawa ke kerajaan Nyi Roro Kidul saat ia mengalami mati suri selama 3 hari. Bermula dari kunjungannya ke pantai Laut Selatan, peristiwa aneh telah dirasakan Bopak sejak hari pertama. Puncaknya saat ia menyaksikan pertunjukan di Parangtritis. Bopak mendengar panggilan gaib yang kemudian menggerakkan langkahnya secara tiba-tiba. Udah gitu mam datang perempuan cakep gitu, pokok cakep lah perempuan. Ya antara mimpi apa bener kan kita nggak tahu tuh, bias lah itu. Nah tiba-tiba ada gema suara kayak panggilan jarak jauh gitu, Bopak. Sampai apal nama aslinya, nama palsunya, Bopak. Nengok ke belakang. Nah perasaan kita itu kalau kita bilang kayak di telepati gitu. Kita tuh jalan sendiri. Nah tuh perempuan cakep, rambut panjang segini. Nah waktu Bapak lihat itu ada tangan sebelah kanannya itu dia lurik. Jadi kayak sisik, warnanya pun hijau cemerlang gitu. Kita diajak tuh salah satu gudang harta gitu. Sampai Bapak ingat banget tuh mau dikasih tongkat gitu. Kok tongkatnya tuh kayak tombak begitu, cuman di sini kayak lapisan emas, itu hitam. Ini ada bundelan begini kayak lapisan emas. Modalnya jadi bawahnya kayak naga gitu tuh. Pas Bapak bangun udah di ngajiin 3 hari katanya. Legenda tentang jejak Nyi Roro Kidul memang sulit dicerna logika, tapi bagi yang pernah mengalami hal ganjil di pantai Laut Selatan, hal ini seolah begitu nyata. Lalu bagaimana pandangan tokoh masyarakat hingga pemuka agama terkait mitos Nyi Roro Kidul yang terus hidup hingga sekarang? Dan yang bikin heboh itu kan sebenarnya persepsi publik yang berasal dari dongeng dan berasal dari film. Kalau cuma sekedar, oh yaudah, jangan berenang lah nanti bakal seret, ya bagus, berarti tahu diri gitu loh. Tapi jangan terus alasannya karena keseret ke kerajaannya Nyi Roro Kidul. Kalau percaya sama itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan, oh berarti ini orang diambil Nyi Roro Kidul bukan diambil Allah. Kan urusan mati urusan Allah.